Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, kali ini Romo Begawan kemarin baru dihubungi oleh penggemarnya dari Sumatera. Di sana baru mendengar saja, yaitu tentang kisah Roro Kidul. Maka itu namanya di saat itu adalah Sarwono, tak samarkan, minta agar Romo Begawan menjelaskan tentang kisah asal usul Nyi Roro Kidul. Nah, ini untuk memenuhi permintaan orang yang bernama Sarwono, tak sampaikan di forum YouTube supaya semuanya bisa mendengarkan. Jadi bukan hanya satu orang, tetapi bisa seluruh masyarakat bisa mendengarkan tentang kisah asal-usul Nyi Roro Kidul. Berangkat kurang lebih tahun 1482 sampai kira-kira 1521, yaitu pada zaman kerajaan Pejajaran Prabu Siliwangi. Di kerajaan Pejajaran itu, yaitu Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi memiliki beberapa selir dan beberapa putra dan putrinya. Di antaranya putrinya adalah bernama Kandita. Nah, Kandita ini termasuk putri Prabu Siliwangi yang sangat cantik, sangat indah dipandang. Nah, karena kecantikannya dan budi pekerti yang sangat bagus, sangat baik, sehingga Prabu Siliwangi lebih dekat dengan putrinya yang bernama Kandita tadi. Ini menjadikan iri, kecemburuan bagi anak-anak yang lain, putra-putri yang lain, termasuk para selir-selirnya. Nah, karena para selir dan putra-putrinya melihat kedekatan Prabu Siliwangi dengan putrinya yang bernama Kandita, akhirnya mereka membujuk sang raja, yaitu Prabu Siliwangi, agar Kandita diusir dari kerajaan. Kebetulan juga ibunya Kandita merupakan permaisuri yang kinasih, yang sangat disayangi. Jadi ibunya sangat disayangi, menjadikan cemburu para selir, dan Kandita juga sangat disayangi, menjadikan cemburu putra-putri Prabu Siliwangi. Dengan berbagai macam bujuk rayu putra-putri dan para selirnya agar mengusir permaisuri dan anaknya yang bernama Kandita. Hal itu dengan berat hati Prabu Siliwangi akhirnya mengusir sang permaisuri dan sang putri, yaitu bernama Kandita. Diusir keluar dari kerajaan, di luar Keprabon diusir. Nah, pada saat diusir itu, kedua orang tadi, sang ibu dengan sang putri, akhirnya menyusuri suatu pantai di pinggir laut. Setelah itu berjalannya dengan waktu, ya, ternyata dalam perjalanan sang permaisuri jatuh sakit. Memang dalam keadaan tidak sehat waktu itu. Nah, akhirnya ketemu dengan pertemuan antara sungai dan laut. Di dalam pertempuran antara pertemuan sungai dan laut itulah berhenti di situ, dan permaisuri meninggal, meninggal dunia. Akhirnya dengan begitu sedih
ya, nelongso seorang anak hanya memiliki seorang ibu meninggal dunia. Nah, akhirnya dengan ketekad yang kuat, sang putri bernama Kandita itu menguatkan dirinya. Akhirnya berlatih kanuragan di pertemuan laut dan air sungai. Dalam mengolah kanuragan itu berlatih diri menggunakan menyerap energi kekuatan. Akhirnya bahkan penyakitnya pun sembuh, penyakit yang diderita oleh Kandita. Tadinya ibunya sakit meninggal, Kandita punya sakit sembuh. Nah, di situ pada saat sembuh itu bahkan bisa mengarahkan, membalikan aliran sungai. Aliran itu dialirkan ke daerah-daerah yang kekeringan, sehingga menjadikan lahan-lahan yang kekeringan menjadi tanah yang subur. Akhirnya masyarakat setempat sangat senang. Nah, di situ lambat laun diketahui bahwasanya yang bisa mengalirkan air sungai dengan tenaga dalamnya adalah seorang putri yang sangat cantik. Bahkan juga dijuluki sebagai Putri Srengenge karena dia bersinar sangat cantik. Nah, akhirnya lambat laun terkenal di beberapa negara. Banyak pangeran ataupun raja yang menginginkan menikah dengan seorang putri, yaitu bernama Kandita. Nah, Kandita punya syarat. Siapa saja boleh mengawini saya, menikahi saya, dengan catatan bisa mengalahkan. Tapi kalau tidak bisa mengalahkan, dia harus mau jadi pengikutnya. Itu persyaratan. Terjadilah lamaran peperangan, baik dari masyarakat biasa yang menyukai Kandita, pangeran-pangeran yang menyukai Kandita, atau bahkan raja. Ternyata mereka semuanya kalah. Sesuai kesepakatan, kalau kalah harus mau jadi pengikutnya. Itu begitu. Berhubung dia bertempat tinggal di pinggir laut, di pesisir selatan, akhirnya diberikan julukan Nyai Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Itu seperti itu. Dan kesukaan pakaian Nyi Roro Kidul adalah berwarna hijau, sehingga diyakini oleh masyarakat setempat, semua di pantai selatan bila ke laut jangan menggunakan baju warna hijau, karena itu membuat marah si Kandita atau si Nyai Roro Kidul. Karena kesaktian yang luar biasa, semua musuh-musuh kalah, dan akhirnya dijadikan murid-muridnya, dijadikan pengikutnya. Bahkan ajaran-ajaran kekuatan Nyi Roro Kidul sampai sekarang masih ada. Nah, inilah yang tadi Saudara Sarwono dari Sumatera minta dijelaskan, karena ini dia pernah minta tolong karena dia punya penyakit, minta tolong kepada orang yang berfaham Nyi Roro Kidul, yaitu orang tua. Tapi orang tua itu memintanya kepada Nyi Roro Kidul, yaitu Ratu Pantai Selatan. Ternyata mereka sembuh dari penyakitnya. Akhirnya berkembanglah. Ajaran Nyi Roro Kidul sampai sekarang masih ada, masih dipercayai bahwasanya ajaran dari Roro Kidul itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya untuk menyembuhkan, tetapi bisa untuk penyakit-penyakit yang berat sekalipun. Bahkan apabila orang disakiti orang, dia bisa mengobati. Itulah Nyi Roro Kidul, Kandita,
dan juga yang disebut Nyai Srengenge. Nyai Srengenge artinya Nyai Matahari. Tidak lain dan tidak bukan adalah Nyi Roro Kidul itu putri dari Prabu Siliwangi, yang pada saat itu, tak ulang lagi, hidup di antara kisaran tahun 1482 sampai 1521, adanya di sekitaran kerajaan Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Ke arah timur menyeluruh ke pantai selatan di Pulau Jawi, di Pulau Jawa. Itu semua dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Tentang sampai kapan Nyi Roro Kidul itu ternyata diyakini sampai sekarang itu masih hidup, karena memiliki kesaktian yang luar biasa. Bahkan apabila para pemujanya meminta kehadiran Nyi Roro Kidul, itu bisa hadir langsung memenuhi permintaannya apa dipenuhi. Begitulah saudara-saudara pemirsa YouTube tentang Nyi Roro Kidul. Romo Begawan menyampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi menambah ilmu pengetahuan. Namun perlu Romo Begawan sampaikan, ini adalah hanyalah suatu cerita. Kita sebagai orang yang beriman jangan sampai melakukan perbuatan syirik. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada makhluk yang lain, karena pada dasarnya yang bisa mengabulkan keinginan manusia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Romo Begawan.